Lo sebenarnya ada masalah apa sih sama Aksan? Aksannya lagi di rumah sakit, tadi kecelakaan. Apa sebenarnya kamu ada hati sama ayah dari anak saya? Anda nggak perlu khawatirin tentang saya. Pikirin aja hubungan Anda sama Aksan. Aku sangat menanti ini, Sonya. Memiliki keturunan adalah satu-satunya mimpi aku yang belum tercapai. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa Anda digosipkan dengan istri saya? Saya sangat menyesal telah memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk masuk ke dalam hubungan kami terlalu jauh. Halo? Hi, Tante. How are you doing? Mas, Ya? reservasi atas nama Ibu Arum. Atas nama Ibu Iya. Arum. Boleh ada di ujung sana, Kak? Oh, ya, makasih. Sama-sama. Brad, Hai Gea, apa kabar? baik. Sorry, aku lagi mau ketemu sama seseorang. Tante Arum? Sebentar lagi dia datang. Can we talk first? You look so nice. Very beautiful, actually. Magnifique. Kamu mau apa? Gea, pertama, jangan marah sama Tante Arum. Aku yang maksa dia bantu aku supaya bisa ketemu kamu. And as for what I want forgiveness. Aku udah maafin kamu kok. Gea, listen to me. I was such a jerk. But I'm not that guy anymore. What I'm really asking from you is, please, give me a second chance. Apakah Anda masih berhubungan dengan orang yang Anda cintai? Dia terpaksa menikah dengan perempuan lain bukan karena cinta, tapi untuk melindungi saya. Tapi semakin lama, ia terbawa semakin jauh oleh perempuan yang ia nikahi. Saya sadar betul bahwa ini semua salah saya. Seharusnya aku jujur sama kamu dari awal. And you were right to dump me. To be honest, kalau kita terusin waktu itu, aku juga tidak tahu kalau aku bakal ragu atau tidak. But now I know. Sekarang aku sadar sesuatu. Gea,
Aku sadar yang kamu wanita terbaik buat aku. My love, please give me a second chance. Aku udah menikah, Brad. I know. Nah, terus kenapa kamu masih minta aku untuk balikan sama kamu? Because I know pernikahan kamu cuman palsu. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Tante Arum yang bilang semuanya ke aku. Mel. Dia mana? Udah balik? Lu gak balik? Dari mana Tante Arum tahu? I don't know. Dia tidak cerita. Dia cuma cerita yang suami kamu itu masih berhubungan sama ex-nya. Jadi ya, pernikahan kalian is just a cover for him. Gia, you deserve better than this. You know, aku marah banget pas tahu kamu diperlakukan seperti itu sama suami kamu. I know it's tough for you. But please, think about it. Brad, No, jangan jawab sekarang. Please think about it first. I will wait for you. But I really hope you can trust me. I promise you, I will take care of you with all my heart. Acara lu bagus. Thank you. Tamunya siapa? Rahasia lah. Lo nyari Gea? Tamunya udah pulang. I think so. Sonya. Kalau itu Sonya berarti orang yang dimaksud itu lo dong. Makasih Tante. Sebelumnya Tante minta maaf ya sayang. Karena Tante nggak cerita. Sebenarnya Brad menghubungi Tante. Dan minta supaya Tante mempertemukan kalian. Awalnya Tante nggak mau. Tapi dia menjelaskan bahwa dia sangat menyesal dan pingin banget bisa punya kesempatan untuk mengutarakan penyesalannya ke kamu. Tapi tadi ada hal lain yang Brad bilang sama aku. Dia tahu soal pernikahan aku. Itu kenapa Tante pengen ngomong sama kamu hari ini.
Karena Tante tahu Aksan masih berhubungan dengan Sonya. Berita yang sebelumnya sempat viral itu, apa itu gara-gara Tante? Itu salah satu strategi tim sukses Herlambang. Dan kebetulan Tante merupakan pendukung utama Herlambang. Sekali lagi Tante minta maaf ya sayang. Kamu jadi terseret seperti ini. Tapi seperti yang Tante bilang di awal, Tante yakin kok kalau Aksan tuh masih berhubungan dengan Sonya. Tante akan musnahkan mereka. Tapi sebelumnya, Tante minta kamu ceraikan Aksan. Aksan itu cuma pura-pura menikah sama kamu. Bukan cuma Aksan, Tante. Aku juga. Gimana? Aku sama Aksan pura-pura menikah demi nutupin hubungan dia sama Sonya. Kenapa ya? Karena itu pilihan aku, Tante. Bukan karena paksaan dari siapapun. Selain emang karena Aksan bisa bantu aku juga mau untuk bantu dia. Sonya hamil. Jadi kalau sekarang Tante menyerang Aksan dan Sonya, bukan cuma mereka dan Adi yang jadi korban. Aku bukannya mau belain Sonya, tapi aku gak bisa ngebayangin perempuan yang lagi hamil harus ngadepin masalah seperti itu, Tante. Kayak apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Masa kamu mau dalam pernikahan seperti itu selamanya? Aku sama Aksan udah sepakat untuk bercerai setelah pilkada. Dan Sonya juga akan menceraikan Adi, terlepas dari dia menang atau kalah. Tante, aku mungkin emang gak tahu banyak tentang dunia Tante. Tapi aku harap persaingan apapun bisa dijalankan dengan fair. Bukan dengan taktik yang bisa merugikan orang lain. Maafin Tante ya. Terus, siapa aja yang udah tahu tentang ini? Aksan, Sonya, dan sekarang Tante. Aku pengen banget sih bisa cerita sama Anika. Pengen banget bisa share semua yang aku rasain sama dia. Tapi aku malu, Tante. Sayang, kamu ceritain malam ini, ya. Jangan ada yang disimpan, jangan ada yang ditahan. Oke? Halo? Dengan Jerry? Iya betul, dengan siapa ya? Ini Pak Rahmat yang ketemu kemarin. Oh, iya Pak Rahmat. Gimana Pak? Kamu lagi di mana, Jer? Ini saya lagi di jalan pulang Pak, habis beri peralatan buat pekerjaan saya. Jadi gini, Jer. Saya tadi mengunjungi Pak Dwi. Iya Pak? Saya tadi mengunjungi Pak Dwi. Beliau tidak sadarkan diri. Hah? Saya bawa ke rumah sakit. Dan menurut dokter, kemungkinan beliau stroke. Stroke?
Pak Dwi menderita stroke. Ya, selain paru-parunya yang kotor, kondisi yang lain sebetulnya baik-baik saja. Penyebabnya saya rasa stres. Di usia yang sekarang ini, apalagi Pak Dwi kan perokok berat ya. Saya sarankan untuk menjaga jangan sampai stres berlebihan. Makasih dok. Sama-sama. Gimana setelah cerita? Lega? Thank you. Tambah marah. Jadi, orang yang kamu maksud adalah Aksan. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Well, dulu waktu kamu mutusin aku, terus nggak lama kemudian kamu jadian sama Aksan, I was kinda broken, you know. Terus aku dengar kamu menikah dengan seorang mantan artis dan pengusaha, namanya Adi Jamal. I was kinda relieved. Well, it honestly wasn't my best moment. But I'm glad kamu jadinya sama Adi, bukan sama Aksan. Walaupun kadang-kadang aku masih curiga kamu berhubungan dengan Aksan. And then, the news came out tentang kamu dan Aksan. So I kinda know it's true. Sama kayak hari ini. Aku tahu orang yang kamu maksud adalah Aksan. Ya, gimana? Emang aku cintanya sama Aksan? Kalau itu aku nggak setuju. Maksudnya? Ada tahu yang Sonya cinta lebih daripada Aksan? Lo. Sonya. Namanya Sonya. Sonya itu cinta sama dirinya sendiri. Saking cintanya dengan dirinya sendiri, dia rela melakukan apa aja untuk dirinya sendiri. Bahkan datang ke program gue karena dia tidak mau kalah dengan wanita itu. Well, that's bitter. Well, kenyataan emang pahit. Anyways, I asked you to come out here to say thank you. Udah mau datang ke program gue. I believe we will get good rating. Also, to let you know, that orang yang paling ngerti Sonya itu adalah gue. Always have and always been. Maybe one day, kalau lo udah over with Aksan, you'll be able to see that. Yang jelas semua yang gue omongin di program lo itu jujur. Ada harapan gue untuk semua orang tahu siapa gue dan gue pengen semua orang tahu siapa cewek itu. Gue tahu siapa cewek itu. Justru gue bingung kenapa lo pusingin dia. She's nothing compared to you. You don't have to waste your time and energy for Gea. I think you're right. Nothing compared to me.
Halo, Kamu di mana? aku di jalan pulang. Kenapa kamu jadi tamu di acara si Jo? Jo nawarin aku, dia bilang identitas aku nggak akan ketahuan. Harus kamu ceritain semua di depan kamera. Ya mungkin kalau aku ngomong langsung ke kamu nggak akan dengerin. Jelas kan? Aku bilang di sana aku nyesel udah biarin perempuan itu masuk terlalu jauh dalam hubungan kita. Kesepakatan aku sama Gia udah jelas. Pilkada selesai, kita bercerai. Ya, kalau gitu anggap aja. Ini sebagai pengingat untuk kamu dan istri gadungan kamu itu, bahwa pernikahan kalian itu nggak nyata. Jangan sebarkan foto itu. Maksud kakak apa sih? Jangan sebarkan. Loh kenapa? Kita nggak butuh foto itu. Kita udah unggul. Kak, itu kan cara yang bisa ngancurin Adi. Dan besok pas hari debat, itu adalah waktu yang paling tepat, Kak. Belum tentu. Kalau justru bikin image Adi jadi simpatik gimana? Kamu berani bertaruh. Jangan sebarkan. Percaya aku. Lo udah lihat program kemarin? Kayak tentang Aksan gak sih? Masa sih? Gue sih rasanya familiar ya. Dan pas gue inget tentang berita Aksan sama Sonya, gue sih rasanya nyambung. Kalau gue sih yakin itu artis sinetron yang baru nikah itu gak sih? Yang mana? Ih, yang kemarin tampil juga di podcastnya Om Dud. Maksud lo cewek yang dibenci bintang tamu kemarin? Iyalah. Gue lagi ngomongin bintang tamunya, bukan cewek yang dia omongin. Justru gue lebih penasaran sama cewek yang dimaksud. By the way, make-upnya keren. Gue aja sampai gak kenalin siapa. By the way lagi, kita kan kerja di Big Sky TV. Kenapa harus ngejulit? Kenapa kita gak cari tahu aja? Iya ya, kan? Bener juga. Kita rekam. Ada gosip, kalau program acara Jo kemarin itu tentang dosa. Gua nggak ngurusin gosip. Kalau itu memang gosip. Menurut lo, kalau itu bener, gue jadi ngerti sih kenapa lo tuh tiba-tiba nikah sama Gea. Itu yang bikin nyambung. Atau perlu nih nanya langsung ke Gea? Sejak kapan kan ikut campur urusan pribadi gue? Sejak kita dengar bahwa ini tentang lo. Dan menurut gue itu nyambung. Rating gimana rating? Gak bagus. Cuma heboh di Big Sky itu doang. Bokap lu buka peluang untuk program baru dong. Gue udah bilang sama bokap. Ya cuman bokap gue bilang kalau program Jo ini gak bagus, bokap agak ragu untuk bikin program baru. Ya soalnya kan kita tahu program Jo ini adalah program paling mahal yang pernah kita buat. It's okay, make sense. Sorry ya San. Oh nggak apa. Tapi nanti gue akan bilang lagi kok ke bokap, oke? Terima kasih. Oke, kalau gitu sekarang kita nanya Gea. Kurang kerjaan. Let's go. Udah pulang, Mas? Kemarin kamu kemana? Maksudnya? Kemarin antara jam 3-an sampai jam 5. Aku dari mall, supermarket, kafe. Nggak ada yang beda dari biasanya. Emang kenapa? Ada program baru di Big Sky TV. Ada yang bilang katanya tentang kamu. Kamu tanya dong sama Big Sky TV. Besok mau ada acara live debat kan? Coba kamu tanya sama mereka.
Sebenarnya ada masalah apa kok pengen banget jatuhin kita sih? Mas, ini tuh masa-masa paling penting di kampanye kamu. Jangan sampai kamu mikirin isu-isu yang sebenarnya nggak ada. Kamu tahu kan, aku sayang kamu. Aku mungkin gak sempurna, tapi aku tahu kalau aku tuh sayang sama kamu. Aku gak tahu apa yang terjadi di belakang aku. Tapi aku mau kamu tahu kalau kamu gak perlu takut. Kamu jujur aja kalau bicara sama aku. Karena aku tahu, bukan kamu yang salah. Selamat malam Pak Di Jamal. Saya Hendra. 10 menit lagi setnya siapa? Semuanya sudah ready? Ada yang kira-kira bisa kami bantu lagi? Sebetulnya ada. Ada program yang tayang di Big Sky TV. Kabarnya programnya program baru. Kebetulan saya nonton program itu. Dan saya sangat tertarik dengan cerita tamu yang datang. Boleh saya tahu siapa? Iya. Kami mohon maaf, kami tidak terlibat dalam program itu. Kebetulan program itu di running sama kolega kami, Pak. Tapi kamu bagian dari Big Sky TV kan? Iya. Gini loh. Saya sebenarnya ingin mengundang tamu yang datang itu ke event saya. Event khusus perempuan. Di sana nanti dia bisa bicara dengan audiens yang lebih luas. Tentunya tetap anonim. Oke. Jadi gini Pak. Kebetulan untuk program itu, tamu yang didatangkan, narasumbernya itu memang kami lindungi kerahasiaannya. Tadi kamu bilang kamu bukan bagian dari program itu. Oh iya, memang kami bukan bagian dari program itu, tapi saya tahu program yang Bapak maksud. Bahkan saya tidak tahu identitas tamu yang dimaksud itu siapa, Pak. Kalau kamu? Seperti yang Pak Hendra bilang, kekuatan programnya ada di kerahasiaan narasumber. Jadi kalau saya tahu, saya tidak bisa memberitahu. Air, sumber kehidupan. Tapi bisa juga menjadi sumber bencana buat manusia. Tema pertama debat calon gubernur malam ini adalah banjir. Sebelumnya kita perkenalkan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Adi Jamal dan Ranto Priyako. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Herlambang Agus dan Setiawan Sentosa. Pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana para kandidat akan memaparkan program-program mereka dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Seperti misalnya seputar pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan, hingga banjir yang tidak pernah berkesudahan. Langsung saja pertanyaan pertama untuk pasangan nomor urut 1. Langsung saja Pak, solusi cepat dan tepat untuk permasalahan banjir. Faktor penyebab banjir selama ini adalah pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat umum. Tidak adanya sistem perencanaan dan pemeliharaan drainase kota yang baik. Tidak adanya konsistensi pihak berwenang dalam rencana tata ruang dan wilayah. Tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air. Terjadinya penurunan muka tanah dan curah hujan yang sangat tinggi. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya serius. Pak Adi, maaf saya potong. Yang Anda sampaikan,
pernah disampaikan pendahulu Anda. Dan semuanya bentuknya retorika, Pak Adi. Hanya wacana. Kita butuh langkah konkret. Apa langkah konkret Anda ke depannya? Silakan, Pak Adi. Pak, saya tadi dapat. Sih, kamu lihat saudara Aksan kemana? Oh, sudah keluar, Pak. Mungkin di koridor depan, Pak. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama, Pak. Pak Adi, ada yang bisa saya bantu? Saya udah tahu semuanya. Kamu nggak perlu beralasan lagi. Kamu tahu kan saya bisa ngancurin kamu? Silakan. Sekalian saya laporkan kekerasan yang Anda lakukan terhadap istri Anda. San? San? Kita selesaikan ini nanti. Sekarang kamu bilang kalau kamu jatuh. Ada apa ini? Ada apa ini? Gak ada apa-apa. Saya cuma bilang sama Aksan kalau saya sangat puas sama acara malam ini. Ya. San? Kamu jatuh tadi dibantu sama Pak Adi. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. San. Sebelumnya kita perkenalkan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Adi Jamal dan Ranto Priyako. Iya deh Pak, mobilnya udah di rumah. Iya ya, saya lihat. Sebentar, saya cek dulu sebentar. Rapi Pak, aman. Oke, terima kasih ya Pak. Yuk. Dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Seperti misalnya seputar pelayanan publik. Langsung saja pertanyaan pertama untuk pasangan nomor urut 1. Pak Adi, Bapak adalah seorang pengusaha logging operator. Salah satu terbesar di negara ini. Tentu knowledge Bapak sudah diragukan lagi tentang Halo? Kamu masih nginep? Cepat dan tepat. Masih. Are you okay? Maksudnya? Kemarin dengan Sonya. Oh. Ya, I'm okay. Selamat ya buat acara debatnya. Terima kasih. Kamu benar gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu tahu kalau Sonya bintang tamunya? Gue makeup artis di program itu. Kenapa gak ngomong? Gue cuma kerja secara profesional. Lagian, emangnya lo bisa cegah? Sekali lagi aku minta maaf. Aku beneran gak tahu. Good night. Good night.
Selamat malam, kembali di Breaking News. Kami akan melaporkan perhitungan suara sementara calon gubernur nomor urut 2 Herlambang Agus unggul dengan total perolehan suara 5.909.000. Adi Jamal kalah. Sedangkan calon gubernur nomor 1 Jauh juga ya selisihnya. mendapat suara 3.113.254 suara. Dan sampai saat ini dilaporkan ada sebanyak 68.664 suara tidak sah. Tetap bersama kami akan terus melaporkan kondisi perhitungan suara sementara di lapangan. Saya Sadito Ramadan dari Halo? Sky. Halo? Ini Sonya. Pilkada udah selesai. Saya tahu. Anda nggak usah khawatir. Saya pasti akan memenuhi kesepakatan saya sama Aksan. Asal kamu tahu, saya akan segera menceraikan Adi. Dan setelah itu terjadi, kamu nggak bisa lagi ketemu sama Aksan. Kamu harus segera ceraikan Aksan. Kalau kamu belum ada lawyer, hubungi orang ini. Dia akan bantu urus semuanya. Dan saya akan urus semua pembayarannya. Halo? Sonya. Saya akan segera menceraikan Adi. Dan setelah itu terjadi, kamu harus segera ceraikan Aksan. Halo? Hai Gia, apa kabar? Ada apa, Brad? Kalau kamu tidak sibuk, can we meet again? Hai. Hai. Silakan. Thank you. Thank you for coming. Are you okay? Ya, I'm okay. Brad, tentang yang kemarin, Sebelum kamu bicara, let me show you something. Ini mantan tunangan aku yang di Korea. Aku cuman putusin dia lewat telepon waktu itu. I know I'm such a jerk for doing that. Tapi kemarin aku udah telepon dia dan minta maaf. Ini mantan tunangan aku yang di Paris. Yang aku bilang stalking aku tuh. Nomornya udah diganti, tapi I know where she lives. Let me talk to her as well. Gia, I promise you, I'm a better person now. Ini apartemen buat kita di Paris nanti. But I will stay with my parents first. Setelah kita nikah, baru kita tinggal bersama. This is where I'll work. They already accepted me. Fantastic school, not too far from the apartment. Gea, aku udah siapin semuanya buat kamu. I promise you, I've changed. All I need, my love, is a yes. Halo, Halo, San, kamu di mana? aku di rumah. Kenapa? Adi,
Dia marah besar karena hasil quick count semua orang kena, termasuk aku. Aku bener-bener udah gak tahan. Kamu gak apa-apa? Aku pergi dari rumah. Aku mikirin kandungan aku. Sekarang aku menuju ke tempat kamu ya. Ya. Ya kamu kesini aja. San, bisa aku minta perempuan itu nggak ada di rumah. Dia lagi nginep di tempat lain. Sudah. Mau ke rumah sakit? Aku udah gak tahan kayak gini. Mulai malam ini, aku mau di sini aja sama kamu. Dan aku rasa ini juga waktu yang tepat untuk kamu cerai sama perempuan itu. Sesuai dengan kesepakatan kan? San, kamu akan cerain dia kan? Kamu udah bicara sama Adi kalau kamu mau bercerai? Belum. Aku tadi buru-buru. Aku mikirin anak kita. Dia mau menceraikan kamu. Kalaupun dia gak mau, aku juga tetap akan ninggalin dia kan? Aku ambil baju buat kamu. Pakai ini aja. Bukan saat yang tepat. Memangnya kamu gak kangen sama aku? Iya. Sebentar. Ya. Gue cuma mau ngomong sebentar. Taksi gue masih nunggu di depan. Ngomong apa? Loh, kata kamu malam ini dia gak nginep sini? Aku bisa jelasin. Silakan duduk. Gak perlu. Kasih aku waktu untuk jelasin. Gue gak perlu jelasin apa-apa. Gue udah lakuin semua kewajiban gue sesuai kesepakatan. Dan sekarang gue akan pergi. Dengar, Sonya datang kemari karena dipukul sama Adi. Dia gak punya tempat lain. Bisa kita bicara baik-baik. Apalagi yang mau dibicarain?
Udah jelas kan semuanya? Pilkada udah selesai, berarti perjanjian kita juga udah selesai. Jangan pergi. Bicarain kepergian kamu ke Paris. Gak usah. Berat yang akan bantu gue. Intinya lo gue bebasin dari tanggung jawab itu dan lo gak perlu ngerasa harus nolongin gue. Karena ada Brad. Kalau emang kenapa? Gue suami lu tanggung jawab gue. Itu masalahnya, San. Lo gak pernah bener-bener jadi suami gue. Pernikahan kita cuma pura-pura. Dan sekarang semua udah selesai. San. Urusan perceraian, semuanya gue serahin sama lo. Gia, tunggu, aku masih mau bicara. Gia, tunggu sebentar. Aku udah pisah sama Aksan, Tante. Dan aku akan pindah ke Paris. Saya cuma kepengen kenangan tentang kamu di rumah ini ya hilang. Karena dari awal seharusnya kamu gak pernah masuk ke kehidupan saya dan Aksan. Gue selalu salah ngambil keputusan dalam hidup gue. Salah satunya hubungan gue sama Gia. Aku udah telepon lawyer aku dan dia akan segera urus perceraian aku sama Adi. Di hati gue cuma ada Gia. Sebetulnya gue nyesel banget. Hubungan kita gak berhasil.